Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari kita mulai acara Manarema pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun. Mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar setiap aktivitas kami, Engkau tetap menyertai kami. Kami boleh berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan, di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita segera mulai acara Manarema. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu sabar menanti. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini firman Tuhan pada pagi hari ini ya berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Di sini kita bisa tahu betapa Tuhan itu kasih kepada kita semua. Betapa Tuhan itu ingin menyampaikan kasih-Nya bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu ya menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Apakah Tuhan tidak bisa memberikan kasih-Nya, mencurahkan berkat-Nya setiap saat kepada kita? Sangat bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun, Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu bagi kehidupan kita pada saat yang tepat. Sudahkah kita siap untuk menerima berkat Tuhan? Sudahkah kita siap untuk menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Firman Tuhan mengatakan ya, Tuhan itu adalah adil. Dan dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita adalah orang percaya. Kita semua adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita semua adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Kita menaruh hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan. Namun seringkali Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita sering hidup jauh daripada Tuhan. Kita hanya membutuhkan Tuhan pada waktu kita memerlukan sesuatu. Mungkin kesehatan kita, mungkin ekonomi kita, mungkin masalah-masalah yang begitu berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya menantikan berkat-berkat Tuhan itu turun sesegera mungkin untuk menolong kita. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini justru Tuhan yang menantikan kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan segera akan memberkati hidup kita. Cuman Tuhan ingin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan orang percaya, seringkali kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Itu betul sekali. Seringkali iman kita taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Mengharapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Namun seringkali juga berkat Tuhan itu belum turun atau datang kepada kita. Mengapa? Karena hidup kita masih jauh daripada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Sudahkah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Ya, memang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di sini dikatakan
berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan akan Dia. Ada roh penghiburan bagi kehidupan kita yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Namun kita tidak tahu apakah yang harus kita perbuat untuk menyambut berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita harus tahu tujuan apa kita minta sesuatu kepada Tuhan. Jikalau memang itu satu tujuan yang benar untuk memenuhi kehidupan kita, tujuan yang tepat menurut kehendak Tuhan, pasti Tuhan segera akan berikan kepada kita. Namun firman Tuhan mengatakan, berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun berkat itu belum turun, firman Tuhan mengatakan, berbahagia orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena ada satu kekuatan yang baru. Roh Kudus menyertai dan memberi kekuatan bagi kehidupan kita. Roh Kudus menghiburkan di dalam setiap kesusahan dan problema hidup kita. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, mari kita baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Inilah yang saya maksud, bahwa orang yang menantikan Tuhan itu mendapat satu kenikmatan dalam hidupnya, mendapat satu kebahagiaan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Ada kekuatan untuk kita bisa bertahan, menunggu dan menanti sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Dan kekuatan ini adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan dikatakan sepertinya, seumpamanya Raja Wali naik terbang, ya, dengan kekuatan sayapnya. Bahkan dikatakan mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian kehidupan kita orang percaya. Karena ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan untuk menopang kemampuan kita menanti segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Dikatakan seperti Raja Wali terbang, ya, dengan kekuatan sayapnya, membawa tubuh yang demikian besar hanya dengan sayapnya, dan berlari tidak akan menjadi lesu. Dalam kehidupan kita, pasti kita mengerjakan satu pekerjaan di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Kita bekerja untuk mendapatkan upahnya, untuk menunjang dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Sehingga di dalam hidupnya itu dikatakan tetap bisa menikmati kebahagiaan. Semua orang-orang yang menantikan Tuhan itu dikatakan menikmati hidup yang penuh berbahagia. Mereka mampu bertahan karena ada kekuatan yang baru yang sudah Tuhan berikan. Dikatakan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti semua ini adalah orang-orang yang harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu untuk menunjang kehidupan kita. Namun, jikalau kita meletakkan segala harap kita kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan ada kekuatan baru sehingga kita tidak perlu berlelah-lelah, kita tidak perlu merasakan sesuatu kepenatan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam penantian ini kita bisa menikmati satu hidup yang berbahagia.
Inilah keuntungan bagi kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, dalam situasi kondisi yang sangat berat pada akhir zaman ini, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan, menantikan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dengan tidak jemu-jemu, kita tetap menantikan sesuatu yang sudah kita harapkan dari Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kepada kita. Pada saatnya Tuhan pasti memberikan segala sesuatu kepada kita. Bawalah hidupmu lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang hidup dekat kepada Tuhan, di situ ada satu kekuatan baru, di situ ada penghiburan baru, dan di situ ada sukacita yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang sudah berbicara tentang orang yang berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan penghiburan, memberikan sukacita dalam kehidupannya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan satu kenikmatan dalam hidup ini, sekalipun kami masih dalam penantian kami atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami tetap bertahan Tuhan. Di dalam kami menantikan segala sesuatu, pengharapan kami kepada Tuhan, biarlah kami tidak putus asa. Engkau sendiri akan menyertai kami, Engkau sendiri akan menolong kami. Jadikan hidup ini Tuhan, hidup yang berkenan bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.